Yang pertama, daya ikat atau kohesivitas kelompok. Taylor mengatakan kohesivitas adalah daya tarik baik positif atau negatif yang menyebabkan anggota kelompok bertahan dalam kelompok. Kemudian Robbins dalam Komaria halaman 79 mengatakan bahwa kohesivitas kelompok adalah sejauh mana anggota merasa tertarik satu dengan yang lainnya dan termotivasi untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Kohesi kelompok ialah bagaimana para anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tingkatan kohesi akan menunjukkan seberapa baik kekompakan dalam kelompok yang bersangkutan. Kemudian Ehrenhard menyebutkan bahwa bentuk-bentuk daya tarik tidak perlu berjalan beriringan, terutama jika kelompok-kelompok fokus pada kinerja pekerjaan daripada rekreasi atau bersosialisasi. Ketika kohesi didasarkan pada daya tarik tingkat individu, jika kelompok yang disukai meninggalkan grup, maka yang lain mengikuti untuk berhenti pula. Ketika kohesi didasarkan pada daya tarik kelompok, maka tetap akan bertahan ketika salah satu anggota tertentu meninggalkan kelompok. Dari pengertian daya tarik kelompok atau kohesivitas kelompok di atas, dapat disimpulkan bahwa kohesivitas kelompok adalah ketertarikan kelompok, bukan ketertarikan antar individu, sehingga dapat membuat anggota bertahan pada kelompok tersebut dan menangkal pengaruh-pengaruh yang membuat anggota keluar dari kelompok tersebut. Nah, adapun ciri-ciri daya tarik atau kohesivitas kelompok, Hermaini halaman 29 menjelaskan ciri-ciri dari kohesivitas kelompok adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, tingkat kepuasan makin besar, di mana ketika kohesivitas kelompok erat hubungannya dengan kepuasan anggota, maka kohesi kelompok makin besar, sehingga tingkat kepuasan anggota kelompok pun semakin besar. Yang kedua, anggota merasa aman dan terlindungi. Ketika kelompok yang kohesif sudah saling terikat, maka anggota akan merasa aman dan terlindungi, sehingga komunikasi menjadi bebas dan lebih terbuka. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Kelompok yang kohesif, maka anggotanya merasa aman dalam berkomunikasi tadi, atau komunikasinya menjadi bebas dan lebih terbuka. Yang keempat, makin mudah terjadi konformitas atau penyesuaian pada norma kelompok dan makin tidak toleran pada devian atau penyimpangan terhadap norma yang telah ditentukan tadi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik kelompok. Yang pertama, frekuensi interaksi yang terjalin. Yang kedua, ukuran atau jumlah anggota kelompok. Biasanya kelompok yang sedikit memiliki daya ikat yang sangat kuat. Beda dengan kelompok yang besar. Semakin banyak pemikiran, maka keterikatan kelompok tersebut mudah terganggu atau terkontaminasi. Seperti itu. Yang ketiga, kedekatan anggota. Yang keempat, adanya kesamaan saling memberikan penghargaan. Yang kelima, status di dalam kelompok tersebut. Terbentuknya daya padu kelompok atau integrasi kelompok merupakan hasil dari adanya diskusi yang teratur dilakukan di antara sesama anggota tentang tujuan-tujuan mereka masing-masing yang berkaitan dengan tujuan kelompok secara keseluruhan. Setiap anggota harus memperoleh kesempatan untuk memahami tujuan pribadi masing-masing sesuai dengan tujuan kelompok dan mendukung pencapaiannya. Pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi tetap menjadi penting, dan dalam hal ini berlaku kaidah dasar kegiatan berkelompok. Tanggung jawab akan tumbuh karena adanya keterlibatan atau pemeran sertaan kelompok. Alhasil, jika kita ingin meningkatkan daya ikat dan sekaligus daya padu dari tim kita, maka rahasianya adalah adakanlah pertemuan tim
yang teratur, sehingga kita dapat membicarakan tujuan-tujuan bersama yang akan dicapai serta meninjau kembali hasil-hasil kerja yang dilakukan selama ini untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang paling penting, jangan lupa melaksanakan semua keputusan kelompok yang telah ditentukan sebagai tindak lanjut atas apa yang telah kita lakukan bersama.